Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Hari Rahasi di sini. Kali ini gue mau nanya dulu, menurut lo lebih enak kerja berdasarkan passion, kerja yang penting menghasilkan aja, tidak perlu berdasarkan passion. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu gue membahas di konten kali ini. Nah, menurut gue baik bekerja berdasarkan passion atau tidak, dua-duanya sama baiknya. Kenapa? Karena dua-duanya tetap memberikan lu penghasilan. Hanya saja pasti ada perbedaan satu dengan lainnya. Buat orang yang bekerja berdasarkan passionnya, mereka akan menikmatinya. Mereka menjalaninya tidak seperti bekerja. Jadi mereka menjalaninya seperti ya senang aja karena mungkin hobi atau dia suka dengan dunia itu atau macam hal banyak alasannya. Tapi buat mereka yang bekerja yang penting bekerja dan menghasilkan, itu juga nggak salah. Karena sepengalaman gue juga termasuk orang yang bekerja yang penting bekerja dulu. Selama gue bekerja hingga saat ini, mungkin dikatakan semua pekerjaan gue bukan passion. Karena apa? Dunia pekerjaan gue berkaitan dengan tulis menulis. Tapi sebenarnya gue dari zaman sekolah sampai kuliah, menulis adalah kegiatan yang menurut gue sedikit dipaksakan. Ya. Kenapa? Karena gue nggak tahu gue bisa terjerumus ke dunia tulis menulis. Padahal pelajaran bahasa Indonesia gue berantakan, susunan tata bahasa gue juga hancur lebur. Cuma ya sudah, gue nikmati saja prosesnya dan setidaknya walaupun nggak bagus-bagus amat tulisan gue, tapi gue bisa menulis rapi lah. Nah, pengalaman gue bekerja berdasarkan apa yang gue jalani di depan mata gue itu memang tidak seindah bayangan gue sebelumnya. Yang gue harapan gue adalah gue bekerja secara passion, secara hobi, secara kesenangan. Tapi akhirnya gue menikmati kok. Gue banyak belajar orang-orang hebat yang selama ini mengajari gue menulis. Dan yang paling berkesan adalah mentor gue. Mentor gue ini salah seorang penulis yang sebenarnya namanya gak terkenal amat. Tapi dia pernah juara di Warta pada tahun, kalau gak salah dia cerita waktu itu tahun 2007, juara 1, terus 2008 juara Harapan. Namanya Muhammad Yamin Pancasila. Gue kenal dia itu tahun 2014, tepatnya ya sekitar 2014-2015 lah, di tempat kerjaan gue sebelumnya. Dia menggantikan redaktur gue sebelumnya dan kami cukup dekat karena sama-sama tinggal di kantor. Banyak cerita macam-macam, dia banyak mengajarkan hal lain yang gue nggak tahu atau gue tadinya nggak mau sentuh, yaitu politik. Dia mengajarkan bagaimana menulis ideal, bagaimana menjadi seorang jurnalis atau reporter yang baik. Prinsip dia menarik sih. Jadi ketika media itu atau reporter atau jurnalis itu sering dianggap suatu pekerjaan yang ya sekedar memberitakan apa segala macam, buat dia enggak. Seorang jurnalis itu punya tugas. Ini menurut Bang Yamin ya, gue panggilan gue Bang Yamin. Menurut Bang Yamin itu, seorang jurnalis itu punya tugas untuk mencerahkan publik. Mereka para jurnalis harus posisikan dirinya untuk kepentingan publik. Jadi kalaupun mereka membela, yang membela kepentingan publik. Dan itu gue ingat sampai sekarang. Jadi Bang Yamin ini sayangnya tahun 2018 beliau meninggal. Dan itu cukup membuat gue ya cukup sedih dan terpukul. Karena gue merasa belum tuntas belajar sama dia. Tapi poinnya adalah selama gue belajar sama dia, banyak hal yang gue pelajari, menikmati dunia tulis menulis. Jadi pengalaman dari dia itu membawa gue untuk bagaimana melakukan reportase yang tidak sekedar, kalau istilahnya dia tada gila. Jadi wawancara orang, todong, terus ya langsung tulis. Dia mengajarkan gue untuk mengolah tulisan, memberikan analisis dan memprediksi ke depan. Jadi selama gue bekerja itu gue menikmati. Kenapa? Karena baik bekerja secara passion ataupun bekerja yang penting lo bekerja untuk menghasilkan uang, dua-duanya sama baiknya. Yang sering dilupakan orang itu adalah proses. Mau kerja berdasarkan passion kayak mau bekerja mengalir aja yang penting menghasilkan, dua-duanya ada proses. Nah, ketika lo tidak menikmati proses itu, dua hal ini akan sama aja. Lo akan tiba-tiba bisa membenci passion lu karena lu rutinitas lu di situ, atau tidak menikmati kehidupan sehari-hari. Dan dalam bekerja itu gue diajarkan berprinsip jangan mengeluh. Ya, gue tahu setiap pekerjaan punya bebannya, punya tanggung jawabnya, dan punya rasa kesal sendiri, khususnya misalkan ke
bos atau ke lingkungan kerja, ataupun misalkan bagaimana beban kerjaan itu sendiri. Bang Yamin mengajarkan gue untuk tidak mengeluh, jalanin aja, dan semua yang lo mulai pasti ada akhirnya, semua yang lo mulai pasti ada ujungnya. Dan sebisa mungkin dalam bekerja, ini pesan Bang Yamin yang masih gue ingat sampai sekarang adalah bekerjalah dengan memberikan manfaat kepada masyarakat, minimal kepada orang yang membaca tulisan. Jadi gue sih sampai detik ini masih berusaha untuk bekerja dengan maksimal tanpa mengeluh dan tidak mengurusi urusan orang lain dan urusan teman-teman gue di dalam kerjaan masing-masing. Dan buat lo juga, ketika lo saat ini masih bekerja di kantor lo atau di perusahaan lo, mungkin lo jengah, mungkin lo bete karena itu bukan passion lo, nikmatin aja prosesnya sampai satu saat nanti lo punya kesempatan, punya peluang untuk bekerja sesuai dengan passion lo, atau misalkan lo melakukan sesuatu yang memang sudah lama lo rencanakan. Apapun itu, saran gue, selama lo menuju ke sana, nikmatin prosesnya. Jadi buat gue proses itu memang nggak menyenangkan, tapi ketika lo sudah melaluinya, itu akan indah. Jadi itu aja. Ini mungkin konten ngoceh gue yang isinya cuma cerita sedikit. Jadi kalau lo ada komentar, seperti biasa, tulis di kolom komentar. Dan mungkin gue akan membahas tentang pekerjaan di konten-konten yang lain. Dan mungkin gue juga akan bahas tentang mentor gue ini, karena mentor gue ini cukup unik. Dan gue ingin orang mengenal dia walaupun dia sudah ada. Jadi gitu aja. Kalau lo mau kenal gue lebih lanjut, ada akun IG gue di bagian deskripsi.